Halo teman-teman, ingin menginformasikan bahwa Bang Nobot akan cuti membaca selama beberapa hari karena sedang rawat inap di rumah sakit. Semoga segera sembuh dan bisa membaca kembali dalam waktu dekat. Terima kasih atas pengertiannya. Salam Coto. Konro, Palu Basah. Hattori Hanzo mendengus dingin. Bagaimanapun juga, wanita itu tetap menyembunyikan informasi dari kita. Itu yang membuatku merasa sangat tidak senang. Kemudian dia memandang Kazuo dan berkata tegas, "Kazuo, kau harus paham. Saat ini, dunia para keluarga besar Jepang bukan lagi era tiga kekuatan yang saling mengimbangi. Dulu, tiga keluarga saling mengintai, saling waspada dan saling menekan. Di tengah ketegangan itu, keberadaan para ninja masih dianggap penting. Tapi sekarang, keluarga Akana sudah menjadi satu-satunya penguasa. Di seluruh Jepang, kecuali kelompok Yamaguchi Gumi, tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak butuh ninja. Apalagi, sekarang keempat besar klan ninja semuanya tunduk pada keluarga Akana, tapi mereka hampir tidak pernah menggunakan jasa kita. Akibatnya, kondisi keuangan kita semakin kritis. Kalau dibiarkan, kita akan mati kelaparan. Kalau tidak ada lagi yang butuh ninja atau membayar ninja, profesi ini akan punah. Kita tidak mungkin mengajukan subsidi ke pemerintah Jepang dan menjadikan ninja sebagai warisan budaya, bukan? Kalau sampai itu terjadi, kalian, keturunan para ninja hebat, harus duduk di area wisata dan menghibur turis dengan aksi ninjutsu tiap hari. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan warisan leluhur kita? Hattori Kazuo langsung terdiam. Dia tidak bisa membantah. Apa yang dikatakan sang ayah memang pahit, tapi benar. Profesi ninja di era modern ini sudah berada di ambang kepunahan. Yang membuatnya bertahan hanyalah karena masih ada keluarga besar yang bersedia membayar. Tapi kalau keluarga-keluarga itu berhenti membayar, ninja tidak akan punya tempat lagi di dunia ini. Karena itulah, kini klan Fuji harus mencari cara sendiri untuk bertahan. Kazuo pun mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, "Ayah, aku mengerti maksud ayah. Tenang saja, aku pasti akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya." Hattori Hanzo merasa puas dan mengangguk. Dia kembali berpesan, "Kazuo, saat kau ke Amerika, kau harus sangat berhati-hati. Jangan gunakan identitas aslimu saat masuk ke sana. Dan jangan biarkan keluarga Akana tahu tentang hal ini." Dia melanjutkan, "Aku menyuruhmu ke Amerika bukan hanya untuk tugas ini saja. Aku juga ingin kau mengamati kondisi di sana. Lingkungan hidup ninja di Jepang semakin sempit, tapi aku rasa Amerika jauh lebih menjanjikan. Kalau cocok, kita bisa memindahkan seluruh klan Fuji ke Amerika." Kazuo terkejut. "Pindah ke Amerika? Ayah, kondisi di Amerika sangat kompleks. Geng-geng di sana terdiri dari imigran Eropa, Afrika dan Asia. Mereka semua sangat tangguh. Belum lagi penyebaran senjata api yang sangat bebas. Kelebihan ninja akan sangat berkurang di sana." Hattori Hanzo menggeleng dan berkata, "Tidak. Justru karena semua orang terlalu bergantung pada senjata, disitulah kelebihan ninja akan lebih menonjol. Kalau tidak mungkin pihak Amerika bersedia membayar begitu mahal untuk memanggil kita ke sana. Itu bukti bahwa ninja masih dibutuhkan di sana. Kau ke sana dan amati baik-baik. Kalau cocok, kita bisa memulai langkah besar itu." Kazuo pun mengangguk dengan hormat, "Baik, ayah. Aku mengerti." Sejak Andi menyanggupi permintaan untuk menemani Mary Kalista menghadiri gala amal, dia terus memikirkan alasan apa yang cocok untuk dikatakan kepada Najwa.
Karena dia tidak hanya akan menemani Mary Kalista di tanggal 11, tetapi dia juga sudah berjanji untuk hadir di konser Mary Kalista di New York pada tanggal 15 dan di Boston pada tanggal 17. Untuk konser, sebenarnya tidak masalah. Istrinya, Nachua, juga sangat menyukai Mary Kalista. Kalau dia mengajak sang istri menonton, pasti istrinya akan senang bukan main. Tapi, masalahnya ada pada tanggal 11, saat dia harus pergi sendiri ke New York. Dia masih belum tahu bagaimana menjelaskan hal itu. Namun sebelum dia sempat mencari alasan, Nachua sudah lebih dulu berkata dengan semangat, "Suamiku, Mary Kalista mau mengadakan konser di Amerika." Andi tersenyum, "Kau baru tahu?" Nachua mengangguk, "Beberapa hari ini aku sibuk pelatihan, jadi aku tidak sempat mengikuti berita. Hari ini aku baru melihat posternya di kampus." Lalu dia berkata dengan antusias, "Suamiku, Mary Kalista akan konser di New York tanggal 15, lalu di Boston tanggal 17. Boston kan paling dekat dari kita, kau temani aku nonton ya?" Andi pun mengikuti alur obrolannya dan tersenyum. "Kalau kau sesuka itu, kenapa tidak sekalian nonton dua-duanya?" Nachua terkejut, Dua-duanya? Apakah tidak terlalu berlebihan? Lagi pula, pasti sangat susah mendapatkan tiketnya. Terutama di New York, populasinya besar dan banyak orang kaya. Tiketnya pasti ludes. Boston mungkin masih bisa." Andi pun tertawa ringan dan berkata, "Kebetulan, tim Mary Kalista memang memintaku ke New York untuk membantu lihat Feng Shui lokasi konser. Tadinya aku masih ragu mau pergi atau tidak. Tapi karena kau sangat ingin nonton, ya sudah, sekalian saja, nanti aku bantu kau mendapatkan tiket untuk 2 pertunjukan itu." Nachua sangat gembira mendengar ucapan Andi, lalu bertanya dengan penuh semangat, "Benarkah? Benarkah tim Mary Kalista mengundangmu ke New York untuk melihat Feng Shui?" Andi mengangguk dan berkata dengan serius, "Tentu saja. Aku ini kan Master Feng Shui yang terkenal." Awalnya mereka mengira aku masih di Indonesia, jadi mereka sempat khawatir aku tidak mau datang. Tapi begitu tahu aku kebetulan sedang di Amerika dan tidak jauh dari sana, mereka langsung memohon-mohon agar aku bersedia datang. Nachua sangat senang, tetapi juga merasa sedikit bingung. "Sayang, memangnya konser juga perlu melihat Feng Shui?" Andi tertawa, "Justru dunia hiburan sangat percaya pada Feng Shui. Tidak hanya rumah dan kantor, syuting film atau drama pun harus mengadakan upacara pembukaan. Konser tur seperti ini, demi memastikan semuanya berjalan lancar, venue pertamanya harus diatur dengan Feng Shui yang bagus, demi keberuntungan." Sebenarnya, Andi sendiri tidak tahu apakah konser penyanyi memang harus memakai Feng Shui atau tidak. Tapi dalam situasi ini, hanya alasan itu yang bisa dia pakai agar Nachua tidak curiga. Dan memang, Nachua tidak mencurigainya. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kau harus membantu Nona Mary Kalista dengan sungguh-sungguh. Ini kan konser terakhirnya sebelum benar-benar mundur dari dunia hiburan. Maknanya sangat besar. Jangan sampai ada penyesalan." Andi tersenyum dan mengangguk, "Tenang saja, sayang. Aku akan membantu semaksimal mungkin agar Feng Shui-nya sempurna." Kemudian dia berkata lagi, "Oh ya, aku ke New York juga tidak butuh waktu lama. Tanggal 11 siang aku berangkat, malamnya seharusnya sudah bisa pulang." Nachua pun bertanya, "Apa tidak terlalu lelah kalau malam langsung pulang? Kau perlu menyetir 3 jam untuk pulang. Kalau sudah terlalu malam, menginap saja semalam di New York." Nachua sepenuhnya percaya pada Andi, jadi dia sama sekali tidak waspada. Tapi Andi memang tidak berniat menginap di New York.
Dia akan naik helikopter agar perjalanan bisa lebih cepat dan fleksibel. 2 hari kemudian, Hattori Kazuo, putra dari pemimpin klan ninja Fuji, bersama 7 ninja tangguh lainnya, akhirnya tiba di New York. Sesuai permintaan Ariel, mereka langsung menginap di Hotel Wangfu. Setelah proses check-in selesai, Hattori Kazuo menerima telepon dari Ariel, yang langsung memintanya datang ke aula perjamuan hotel. Hattori Kazuo mengira Ariel akan menjamu mereka dalam sebuah pesta penyambutan. Namun, begitu sampai di pintu aula, mereka justru melihat papan pengumuman bertuliskan bahwa aula perjamuan sedang ditutup karena gangguan sistem ventilasi. Masalah teknis seperti ini dianggap wajar, jadi tak ada yang mencurigakan. Saat Hattori Kazuo masih heran, seorang pemuda Asia muncul dan bertanya padanya, "Apakah kau adalah Tuan Hattori dari Jepang?" Hattori Kazuo segera membungkuk dan berkata, "Benar, itu aku." Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Silakan ikuti aku." Hattori Kazuo dan 7 ninja lainnya pun mengikuti pemuda itu masuk ke dalam aula. Ternyata, di dalam aula sama sekali tidak ada staf, juga tidak terlihat ada proses perbaikan. Pemuda itu membawa mereka melewati aula besar yang kosong, lalu melewati beberapa ruang VIP yang pintunya terbuka, hingga akhirnya berhenti di depan satu ruangan yang pintunya tertutup rapat. Dia mengetuk pintu dan berkata, "Tuan Ariel, Tuan Hattori sudah tiba." Dari dalam, terdengar suara Ariel, "Suruh dia masuk." Pemuda itu membuka pintu dan mempersilakan Hattori Kazuo masuk. Hattori Kazuo pun melihat sosok Ariel untuk pertama kalinya. Dia memang belum pernah bertemu atau mendengar tentang pria ini, jadi merasa cukup penasaran. Namun dia tidak banyak bertanya. Dia langsung membungkuk hormat dan berkata, "Tuan Ariel, salam kenal. Aku Hattori Kazuo, putra dari pemimpin klan ninja Fuji saat ini." Ariel tersenyum dan mengangguk, "Tuan Hattori, aku sudah lama mendengar reputasi besar klan ninja Fuji. Hari ini akhirnya kita bertemu." Hattori Kazuo merendah, "Tuan Ariel terlalu memuji." Ariel lalu berbicara langsung ke intinya, "Tuan Hattori, aku tidak akan berputar-putar. Alasan aku mengundang kalian ke New York adalah karena aku ingin kalian membantu menculik seseorang." Hattori Kazuo langsung berkata dengan lantang, "Tenang saja, Tuan Ariel. Kami di klan Fuji percaya pada prinsip, ambil uang orang, selesaikan masalah orang. Kami sudah terbiasa seperti itu." Lalu dia melanjutkan, "Tapi aku butuh informasi lebih detail, siapa targetnya dan di mana dia berada, agar aku bisa menyusun rencana dan strategi." Ariel menggeleng sambil tersenyum, "Tidak perlu repot-repot. 3 hari lagi, pada malam tanggal 11, akan ada gala amal di tempat ini. Target kalian akan berada di ruang istirahat ini. Akan ada sekitar 4 pengawal berjaga di luar, dan di dalam ruangan, selain target, hanya ada beberapa orang yang menemani. Yang perlu kalian lakukan adalah, membunuh semua penjaga di luar tanpa suara, lalu membunuh semua orang di dalam ruangan kecuali target, masukkan jasad pengawal ke dalam ruangan, lalu bawa target pergi secara diam-diam." Ariel menambahkan dengan tegas, "Target boleh kalian buat pingsan, tapi harus hidup dan tidak boleh terluka." Hattori Kazuo melihat-lihat ruangan dan berkata, "Ruangan ini tidak memiliki jendela. Kalau kami harus membawa seseorang keluar tanpa diketahui, satu-satunya kemungkinan adalah lewat saluran ventilasi. Boleh aku lihat peta desainnya?" Ariel menggeleng, "Kalian tidak perlu repot begitu. Aku akan berikan informasi tentang seorang pria bernama Dexter, manajer hotel ini. Kalian harus menculik seluruh keluarganya, lalu gunakan mereka untuk memaksa Dexter membawa kalian masuk ke acara malam itu, dengan cara menyamar sebagai staf. Lalu,
Ariel menjelaskan rencananya, tentu dengan beberapa bagian yang dia sembunyikan. Setelah mendengarnya, Hattori Kazuo sedikit terkejut, tapi dia tetap mengangguk dan merangkum. Baik, secara garis besar aku paham. Pertama, kami menculik keluarga Dexter. Lalu, pada tanggal 11, dia mengatur agar kami menyamar sebagai staf. Saat acara berlangsung, kami menculik target, lalu menyerahkannya kepadamu di dermaga. Setelah itu, kami kabur naik kapal. Ariel mengangguk puas, benar. Seperti itu rencananya. Lalu dia menambahkan, kalian bisa mulai mengenal area ini. Rancang bagaimana cara membunuh tanpa suara dan bagaimana membawa target keluar. Kalau ada yang kalian butuhkan, langsung saja katakan. Setelah Hattori Kazuo selesai memeriksa keseluruhan lokasi, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah, misi ini, sepertinya terlalu mudah. Perlu diketahui, saat dulu mereka membantu keluarga Akihiko menculik Josh dan Ziva, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Saat itu, mereka harus diam-diam membunuh seluruh pengawal keluarga Smith, lalu menculik kakak beradik Smith dari lantai atas gedung pencakar langit. Kalau dibandingkan, misi kali ini jelas jauh lebih sederhana. Hattori Kazuo sendiri pernah terlibat dalam misi menculik keluarga Smith, hanya saja setelah misi sukses, dia tidak ikut membawa mereka ke Kyoto. Maka dari itu, menurutnya, dari sisi teknis, misi kali ini bukanlah tantangan besar. Setelah survei lokasi selesai, Hattori Kazuo pun bertanya kepada Ariel, "Tuan Ariel, bolehkah aku tahu siapa target kali ini?" Ariel menjawab datar, "Untuk saat ini, kau belum perlu tahu identitas target. Tanggal 11 nanti, aku akan memberitahu." Sesuai dengan rencana Ariel, keberadaan Mary Calista dalam gala amal ini adalah informasi sangat rahasia. Bahkan dalam komunikasi dengan Mary Calista, mereka menyebut perannya sebagai bintang tamu misterius, demi meningkatkan kesan misteri acara, sekaligus mencegah kehadirannya bocor ke media atau diganggu oleh fans. Nantinya, Mary Calista dan timnya akan langsung dibawa ke ruang istirahat oleh staf khusus. Sudah disiapkan jalur tamu VIP, sehingga mobilnya bisa langsung masuk ke halaman belakang aula dan masuk dari pintu belakang menuju ruang istirahat. Dengan begitu, bahkan para anggota kamar dagang di New York yang menghadiri gala pun tidak akan tahu bahwa Mary Calista juga hadir malam itu. Maka dari itu, Ariel tentu tidak mungkin membocorkan identitas target ke Hattori Kazuo. Yang tidak dia ketahui adalah, Hattori Kazuo bukan hanya mengenal Mary Calista, tetapi juga adalah penggemar beratnya. Lebih dari itu, saat di pemakaman keluarga Rewa dulu, dia pernah melihat langsung Mary Calista berada di sisi Andi. Seandainya dia tahu bahwa target misi ini adalah Mary Calista, dia pasti langsung kabur dari Amerika tanpa berpikir panjang. Karena dia tahu, uang memang penting, tapi nyawa lebih penting. Melihat Ariel enggan memberikan informasi target, Hattori Kazuo tidak bertanya lebih jauh. Dia pun beralih bertanya, "Kalau begitu, Tuan Ariel, boleh aku tahu latar belakang para pengawal target? Apakah ada ninja atau ahli bela diri dari Jakarta?" Ariel menjawab mantap, "Tidak ada. Semua pengawalnya berasal dari perusahaan keamanan Amerika. Kebanyakan adalah mantan pasukan khusus atau polisi SWAT." Hattori Kazuo mengangguk ringan. Sebagai klan ninja terkuat di Jepang, klan Fuji hanya menghormati satu jenis lawan, ahli bela diri dari Indonesia. Dulu, dia tidak terlalu menaruh hormat pada mereka, sampai dia melihat kekuatan Andi dengan mata kepalanya sendiri di pemakaman keluarga Rewa. Kini, setelah yakin bahwa tidak ada ahli bela diri di sekitar target, kekhawatiran terakhir dalam hati Hattori Kazuo pun sirna. Dalam benaknya,
Misi ini pasti bisa dia selesaikan dengan mudah dan pulang sebagai pemenang. Keesokan harinya setelah para ninja tiba di New York, Mary Calista dan timnya yang berjumlah lebih dari 100 orang tiba di New York dengan pesawat sewaan. Dalam sekejap, suasana di kalangan komunitas Indonesia di seluruh Amerika menjadi meriah. Bahkan banyak penggemar lokal Amerika pun ikut heboh. Saat pesawat tiba di Bandara Kennedy, ribuan penggemar datang menyambut. Kerumunan itu membuat lalu lintas dan ketertiban di bandara kacau balau. Perjalanan dari Bandara Kennedy ke Hotel JX Marriott tempat Mary Calista menginap seharusnya hanya 40 menit. Namun karena lautan fans yang sangat antusias, perjalanan itu memakan waktu 2,5 jam. Bahkan sebelum Mary Calista tiba di hotel, media-media lokal sudah heboh meliput kekacauan di bandara. Namun sebagian besar media Amerika tidak percaya kalau seorang penyanyi wanita dari Indonesia bisa mempunyai basis penggemar sebesar itu di Amerika. Dalam benak mereka, penyanyi Amerika lah yang menjadi pusat musik dunia. Beberapa media bahkan menuduh bahwa para penggemar yang menyambut di bandara adalah pemeran bayaran dari manajemen Mary Calista. Tapi Mary Calista membungkam semua tuduhan itu dengan kekuatan nyata. 3 jam setelah dia tiba di Amerika, penjualan tiket konser New York dan Boston resmi dibuka. Total 90.000 tiket untuk 2 konser tersebut ludes hanya dalam waktu kurang dari 1 menit dan menghasilkan penjualan lebih dari 100 juta dolar AS. Industri hiburan Amerika memang besar, tapi dengan banyaknya artis, sangat jarang ada konser yang benar-benar terjual habis, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Berita ini langsung menjadi headline semua media hiburan di Amerika. Bahkan pihak penyelenggara tur konser pun terkejut melihat kekuatan daya tarik penjualan tiket Mary Calista. Seketika, Mary Calista menjadi topik terpanas dalam industri hiburan Amerika, tanpa tandingan. Keesokan harinya, Mary Calista menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh agensinya, menjadi penampilan publik pertamanya di Amerika. Acara itu disiarkan langsung oleh berbagai media besar, baik di TV maupun platform online, ditonton oleh jutaan orang secara real-time, kembali membuktikan pengaruh besar diva Indonesia ini. Ketika Hattori Kazuo melihat berita itu di TV, yang pertama dia rasakan adalah penyesalan, karena dia tidak bisa tinggal lebih lama di New York untuk menonton konser Mary Calista secara langsung. Baginya, konser dimulai tanggal 15, sementara dia harus sudah pergi malam tanggal 11 setelah misi selesai. Dengan perasaan menyesal itu, Hattori Kazuo dan 7 ninja lainnya menculik 9 anggota keluarga Dexter, manajer aula perjamuan Hotel Wangfu dari rumah mereka di New York. Mereka kemudian dibawa keluar kota dengan truk kontainer yang disediakan Ariel, lalu dikunci di sebuah gudang kontainer tua di daerah terpencil. Ketika Dexter pulang dari kerja dengan mobil Mercedes-nya, dia terkejut menemukan rumahnya yang biasanya ramai, kini sunyi senyap. Istri tidak ada, keempat anaknya pun tidak. Kedua orang tuanya serta 2 pengasuh juga hilang tanpa jejak. Namun, rumah tetap rapi, tidak ada tanda-tanda kekacauan. Saat Dexter hendak menelepon istrinya, ponselnya justru berdering duluan. Ternyata, video call dari istrinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangkatnya. Begitu layar menyala, dia langsung terduduk lemas dan jatuh berlutut. Di dalam video itu, dia melihat orang tua, istri, keempat anaknya dan 2 pengasuh, semuanya digantung di dalam kontainer, mulut mereka ditutup lakban hitam, mereka hanya bisa meronta dan mengeluarkan rintihan penuh penderitaan. Lalu, terdengar suara ninja dari balik layar, kalau kau ingin keluargamu tetap hidup, jangan lapor polisi. Jangan beritahu siapapun. Lakukan saja apa yang kami perintahkan.
Setelah selesai, kami akan melepaskan mereka. Lalu suara itu berubah menjadi dingin, tapi kalau kau berani mengkhianati kami, maka ini akan menjadi nasib mereka. Begitu ucapan itu selesai, sebuah belati melesat dan menancap tepat di antara alis salah satu pengasuh. Tubuh pengasuh itu langsung lemas dan tidak bergerak lagi. Ekspresi wajahnya, karena ketakutan, menjadi sangat menyeramkan dan dia tewas dalam keadaan mata terbuka. Pada saat ini, Dexter begitu ketakutan hingga hampir menangis keras. Dia bahkan tidak sempat meratapi kematian pengasuh rumah tangganya yang mengenaskan dan langsung seperti orang gila memohon di telepon, "Kumohon jangan sakiti keluargaku, apapun syarat yang kalian ajukan, aku pasti akan menuruti semuanya." Pihak lawan terdengar puas dan berkata, "Kuharap kau bisa benar-benar sepatu itu. Kalau kau coba-coba bermain curang, aku jamin kau bahkan tidak akan menemukan mayat keluargamu." Dexter menangis dan berkata, "Aku pasti patuh, aku pasti patuh. Tolong katakan kepadaku, apa yang kalian ingin aku lakukan." Pihak lawan berkata datar, "Sekarang bukalah pintumu. Atasanku akan berbicara langsung denganmu." Dexter sempat tertegun sejenak, lalu segera terdengar suara bel pintu. Dengan panik, dia berkata ke telepon, Aku akan membuka pintu sekarang juga." Suara dingin di ujung telepon memperingatkan, "Dexter, ingat kata-kataku. Kalau kau berani macam-macam, seluruh keluargamu akan mati dengan cara yang mengenaskan." Setelah itu, telepon langsung ditutup. Dexter yang tubuhnya lemas seperti tak bertulang, merangkak dengan susah payah menuju pintu dan membukanya dengan gemetar. Begitu pintu dibuka, dia melihat Hattori Kazuo berdiri di luar. Sebenarnya Hattori Kazuo sudah lama menunggu di dekat rumah Dexter, jadi mereka bisa menghitung waktu dengan tepat dan langsung menelepon saat Dexter baru tiba di rumah, untuk mencegahnya sempat menelepon polisi atau orang lain. Namun kali ini, sebelum datang, Hattori Kazuo sudah terlebih dahulu menyamar. Ninja Jepang sudah meneliti teknik menyamar sejak ratusan tahun yang lalu, ditambah lagi dengan berbagai material teknologi modern, teknik penyamaran mereka sudah sangat sempurna, orang biasa tidak mungkin bisa membedakannya. Karena itu, Hattori Kazuo berani dengan percaya diri datang langsung menemui Dexter. Begitu melihat Hattori Kazuo, Dexter langsung jatuh berlutut, dia menangis sambil berkata, "Kumohon, lepaskan keluargaku, kumohon." Hattori Kazuo melangkah maju, dia mengangkat Dexter dengan satu tangan dan menutup pintu dengan tangan lainnya, lalu menyeretnya ke sofa ruang tamu. Kemudian, Hattori Kazuo melempar Dexter ke sofa dan duduk di depannya, lalu berkata dengan datar, "Dexter, kalau kau ingin menyelamatkan keluargamu, satu-satunya cara adalah bekerja sama denganku. Selama kau patuh, setelah semuanya selesai, aku akan mengembalikan keluargamu." Dexter buru-buru berkata, "Katakan saja apa yang harus aku lakukan, asalkan kau bisa mengembalikan keluargaku dengan selamat aku pasti akan menurutinya." Hattori Kazuo mengangguk ringan, lalu berkata, "Apa yang kuinginkan darimu sangat sederhana. Malam tanggal 11 nanti, akan ada pesta amal di ruang perjamuan hotelmu. Aku ingin kau menyelundupkan aku dan anak buahku ke dalam sebagai pelayan. Selama kau bisa melakukannya, tugasmu selesai." Mendengar itu, wajah Dexter langsung pucat pasi. Dia tidak tahu kalau Mary Kalista akan menjadi salah satu tamu di pesta amal itu, dia hanya tahu kalau acara itu diadakan oleh Harley Winata dan Kamar Dagang di New York. Jadi, hal pertama yang terlintas dalam benaknya adalah, orang-orang ini pasti ingin mencelakai Harley Winata. Memikirkan hal itu, dia berkata dengan gugup, "Bos di balik Hotel Wang Fu sangat kuat, kalian sebaiknya jangan mencari gara-gara, kalau tidak."
Hattori Kazuo langsung memotongnya dengan kasar, "Kalau kau masih ingin keluargamu hidup, berhenti bicara omong kosong. Katakan saja, apakah kau bisa melakukannya atau tidak?" Dexter menangis, "Kalau kalian mau melakukan kejahatan, lalu aku membantu kalian masuk, mereka pasti tidak akan melepaskanku setelahnya." Hattori Kazuo tertawa dingin, "Kalau begitu, mungkin kau harus rela berkorban demi keselamatan keluargamu." Dexter membalas, "Tapi bagaimana aku bisa yakin kalian akan benar-benar melepaskan keluargaku setelah semuanya selesai?" Hattori Kazuo tersenyum, "Kau hanya bisa memilih untuk percaya kepadaku. Selain janji, aku tidak bisa memberimu jaminan apapun." Lalu, suaranya kembali dingin, "Tapi yang pasti, kalau kau tidak patuh, keluargamu pasti mati." Setelah itu, ekspresinya kembali melunak dan dia berkata dengan serius, "Dexter, aku bukan pembunuh gila. Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku, lalu kabur dari Amerika dengan aman sambil membawa uang. Jadi aku tidak perlu membunuh keluargamu." Dexter berkata dengan waspada, "Siapa yang tahu kalau kalian tidak akan membunuh setelah selesai?" Sebagian besar kasus penculikan, pelakunya membunuh sandera untuk menghilangkan jejak. Hattori Kazuo mencibir, "Menghilangkan jejak? Gunakan otakmu. Aku datang menemuimu dengan wajah asliku dan nanti malam tanggal 11, aku juga akan muncul dengan wajah asliku di ruang perjamuan. Semua kamera akan merekam wajahku. Kalau aku memang akan terekspos, apa gunanya membunuh kalian? Bukankah itu hanya merugikan diriku sendiri?" Mendengar itu, hati Dexter mulai sedikit percaya. Menurut logika umum, para pelaku kejahatan membunuh untuk menghindari ketahuan. Tapi kalau memang sudah pasti ketahuan, membunuh hanya sia-sia. Memikirkan hal itu, Dexter memandang Hattori Kazuo dan berkata tanpa sadar, "Baik. Aku setuju. Kumohon jangan sakiti keluargaku." Hattori Kazuo tersenyum tipis dan berkata, "Tenang saja. Malam tanggal 11 nanti, orang-orangku akan memberi makan dan minum keluargamu dengan cukup, lalu menyembunyikan kontainer mereka di tempat yang benar-benar aman. Setelah aku pergi dari Amerika, aku akan mengirimkan lokasi kontainer itu kepadamu. Malam itu juga kau bisa menyelamatkan mereka." Halo teman-teman, ingin menginformasikan bahwa Bang Nobot akan cuti membaca selama beberapa hari karena sedang rawat inap di rumah sakit. Semoga segera sembuh dan bisa membaca kembali dalam waktu dekat. Terima kasih atas pengertiannya. Salam Coto, Konro, Palu Basa.